Halo guys, selamat datang di video cerita di balik tirai kali ini. Udah siap belum untuk mendengarkan cerita-cerita yang sangat menyeramkan dari versi kita sendiri? Di sini aku akan menceritakan beberapa kisah seram dan yang pastinya diambil dari kisah nyata di suatu daerah, tepatnya di Jawa Barat, di salah satu desa. Tepatnya di desa Muhara, yaitu di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kisah tentang goib ini atau kisah tentang hantu ini diangkat dari salah satu penduduk yang ada pada desa ini yang sampai sekarang dia mati atau dia meninggal dalam keadaan penasaran. Dan setan ini adalah atau disebut sebagai penduduk-penduduk di desa tersebut dengan sebutan jurik letah panjang atau hantu dengan lidah panjang. Ini bukan cuma hantu guys, tapi hantunya itu adalah kuntilanak. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kekasih yang telah menjalani ikatan pernikahan dengan waktu yang cukup lama. Aku samarkan namanya, kita sebut di sini istrinya adalah sebagai Ratna dan kita sebut juga suaminya sebagai Dani. Ratna dan Dani menjalani suatu pernikahan yang sangat amat sakral. Tetapi di balik pernikahan tersebut, Ratna dan Dani belum dikaruniakan seorang anak. Ratna sangat amat menunggu kehadiran anak di dalam rahimnya, tetapi ternyata dalam waktu yang begitu lama, mungkin bisa sekitar 2 tahun sampai 3 tahun, Ratna belum mempunyai anak. Waktu terus berjalan, Tuhan mempercayakan mereka dengan mengkaruniai seorang anak. Di sini Ratna sebagai seorang istri sangat amat senang, sangat amat bahagia atas adanya kehadiran seorang anak di dalam perutnya, sehingga dia melakukan berbagai cara untuk menjaga kehamilannya, untuk menjaga anak yang ada pada rahimnya. Dia mengkonsumsi buah-buahan yang sangat sehat, dia mengkonsumsi sayuran-sayuran yang bisa meningkatkan atau membuat kehamilannya itu semakin membaik atau semakin sehat. Namun di balik hubungannya Ratna dan Dani yang begitu harmonis, ternyata mertua ini dari pihak laki-laki, dari pihak Dani tidak merestui atau tidak menyukai si Ratna ini. Ya, si Ratna ini dia tidak suka. Jadi si mertuanya ini bahkan tidak ingin menghadiri pernikahan ketika pernikahan ini berlangsung. Tetapi karena cintanya yang begitu besar antara si laki-laki dan si perempuan, jadi mereka menjalin suatu pernikahan meskipun pihak dari laki-laki, terutama ibunya, tidak merestui. Hari demi hari, waktu demi waktu terus berjalan sampai akhirnya sudah pada masanya si Ratna ini mengalami kontraksi atau dia ingin melahirkan guys. Begitu banyak sakit yang dirasakan di rahimnya, begitu banyak sakit yang dirasakan di punggungnya, sampai akhirnya dia harus ke rumah sakit yang ada di desa tersebut. Namun ternyata tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan Ratna melakukan lahiran di rumah dengan salah satu bidan dan yang satu lagi ditemani oleh dukun beranak, mungkin bisa kita bilang guys. Rasa sakit yang dialami oleh Ratna ini sangat amat sakit sehingga menjelang di pukul 21 atau jam 9 malam, hal yang gak diduga-duga itu terjadi ke si Ratna guys. Dia ternyata kesurupan. Gila. Jadi kalian bisa bayangin, dia lagi mengalami kontraksi, dia lagi mengalami rasa sakit, dia juga kesurupan guys di situ. Dan kerasukan si Ratna ini sangat amat menyeramkan guys. Yang pertama, dia tertawa dengan sangat keras dan dengan sangat menyeramkan. Lalu si Ratna ini berbicara dengan bahasa Sunda yang infonya, bahasa Sunda ini yang digunakan saat Ratna sedang mengalami kerasukan adalah bahasa Sunda yang sangat-sangat halus, sehingga hanya bisa diketahui dan hanya bisa dimengerti oleh beberapa orang di sana. Dan bukan hanya itu aja guys, si Ratna ini ketika dia sedang mengalami kerasukan, dia memakan gelas yang ada pada sekitarnya, dia memakan alat-alat yang sangat tajam sehingga lidahnya dia
lidahnya itu dia sangat amat banyak darah yang mengucur dari mulutnya sampai ke baju, sampai ke tangan, pokoknya sampai memenuhi ruangan itu karena si Ratna ini dia bertindak atau dia melakukan hal yang di luar dugaan. Setelah itu, setelah dia memakan kaca tersebut atau dia memakan benda-benda tajam, dia menarik lidahnya keluar guys, sampai dia kesakitan sendiri. Melihat kejadian yang sangat menyeramkan ini, melihat kejadian yang sangat menegangkan ini, akhirnya pihak keluarga, terutama pihak keluarga dari perempuan, dari Ratna, memanggil salah satu sesepuh yang ada di desa tersebut. Si abah ini dia membuat atau mencoba untuk mengeluarkan makhluk yang ada di dalam tubuh Ratna ini. Dia terus ngoceh, dia terus ngomong, lu siapa? Ini siapa yang masuk? Ini siapa? Gitu. Cuman nihil, nggak ada jawaban sama sekali dari makhluk tersebut. Tapi ada salah satu pesan yang ditinggalkan oleh makhluk tersebut ketika dia mulai disuruh oleh pihak perempuan ini untuk membuat perempuan ini terluka dan akhirnya meninggal. Dan akhirnya dari semua kejadian ini, sang istri atau yang kita sebut sebagai Ratna, dia meninggal dunia karena banyak banget luka yang diderita olehnya, terutama di bagian mulut hingga lidah yang selalu mengucurkan darah demi darah ke bajunya. Dan juga bukan hanya Ratna guys yang meninggal, tetapi buah hati yang ditunggu-tunggu oleh pasangan ini juga meninggal dunia. Waktu demi waktu berlalu dan hari demi hari berganti. Di 40 hari tepat meninggalnya Ratna, semua desa berbondong-bondong untuk mengadakan tahlilan tersebut yang diisi oleh doa-doa, pemanjatan doa, serta keinginan-keinginan semoga almarhumah Ratna ini diterima di sisi Allah atau diterima di sisi Tuhan gitu. Acara tersebut dimulai dari jam 7 malam hingga jam 9 malam atau bahkan maksimalnya itu jam 10 malam guys. Namun karena mungkin adanya sesuatu yang ganjal, jadi malam itu bagi penduduk desa itu bukan malam yang biasa. Sampai akhirnya pada tengah malam jam 1 malam guys, jam 1 malam ada salah satu tetangga di penduduk desa Muhara ini, kita bisa sebut aja sebagai Kang Ade ya guys. Jadi Kang Ade ini dia pada jam 1 malam ingin ke rumah saudaranya. Jadi aku kasih tahu gambarannya, desa ini terdapat 2 tanah guys, ada tanah atas dan ada tanah bawah, sehingga penghubung antara tanah atas dan tanah bawah adalah tangga. Dan di sampingnya itu dia seperti ada kuburan-kuburan atau makam-makam yang memang diperuntukkan untuk penduduk-penduduk yang meninggal di desa tersebut. Singkat cerita, Mang Ade ini ingin turun dari atas ke bawah. Dia pengen turun ke rumah saudaranya karena memang saudaranya itu ada di tanah bawah. Akhirnya dia turun dan ingin menyusuri tangga. Hal yang gak terduga terjadi di sini guys. Si Mang Ade ini ketika dia mau turun dari tangga, dia melihat salah satu sosok di bawah, perempuan dengan pakaian kain putih yang kumal, yang kusam, yang penuh dengan tanah, dengan rambut yang menjungkai ke bawah. Dan yang lebih kagetnya lagi, dia melihat kalau ternyata wajah dari hantu tersebut adalah wajah Ratna atau sang istri yang kemarin meninggal karena kerasukan atau hal yang goib banget guys. Dia kagetnya dia nggak bisa bergerak karena dia melihat wujud si Ratna ini sangat amat mengerikan. Dan yang sangat amat mengerikannya adalah si Kang Ade ini melihat lidahnya terjulang ke bawah yang dihiasi dengan darah-darah segar, darah-darah merah banget guys. Yang bisa kita lihat wajahnya seperti Ratna itu dia sambil menggendong bayi di sini. Dia jalan dengan melayang dan sangat amat seram.
Kenapa Mang Ade ini bisa sangat positif kalau itu adalah Ratna? Yang pertama adalah wajah dari hantu atau kuntilanak dengan lidah panjang tersebut sangat amat mirip seperti Ratna. Dia juga menggendong anak yang kalau kita cocologi itu mirip banget dengan kisahnya si Ratna sebelum meninggal. Dan ketika dia meninggal, dia gagal dalam melahirkan anak. Dan hari demi hari, waktu demi waktu berlalu, ternyata kisah ini booming di sekitaran desa tersebut. Karena bukan hanya Mang Ade saja yang ditampakkan dengan sosok yang begitu amat menyeramkan, tetapi penduduk-penduduk yang lain, terutama tetangga-tetangga yang ada di tanah atas, tepatnya di sekitaran rumah Ratna dan sekitaran rumah Dani, itu mengalami hal yang sama guys, diganggu sama si kuntilanak lidah panjang ini dan sangat amat menyeramkan. Banyak amat kisah atau cerita yang didapat oleh tetangga-tetangga warga atas kalau dia melihat hantu yang sama, dan hantu itu berkeliaran guys di desa tersebut, terutama di tanah atas. Wajar aja sih ya kalau misalkan dia jadi gentayangan kayak gitu guys, karena kan meninggalnya juga nggak wajar ya, meninggalnya juga karena dia sedang dirasuki oleh makhluk yang bikin dia jadi melakukan hal yang kayak gitu loh guys, seperti gitu. Dan bahkan menurut penduduk di sana, terutama tetangga-tetangga di sana, si Ratna dengan menjadi penjut seperti kuntilanak ini, dia menjadi penunggu tangga yang menghubungkan antara tanah atas dan tanah bawah. Nah, banyak banget tetangga yang melihat sosok Ratna ini, dia sedang di bawah ingin naik ke atas. Sampai akhirnya untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengantisipasi rasa mencekam di desa ini, pada pukul 10 malam penduduk di desa ini dilarang untuk keluar rumah. Gak boleh ada yang keluar, gak boleh ada yang kemana-mana, diam semua di rumah. Karena tepat pukul 10 ke atas, mereka mempercayai bahwa hantu Ratna atau hantu kuntilanak ini sedang menyusuri kampung, menyusuri desa, sedang berkeliaran. Agar kita tidak ditampakkan dengan wajahnya sangat menyeramkan, maka jam 10 malam itu warga atau penduduk atau tetangga di sana tidak boleh keluar rumah. Oke, jadi seperti itu guys kisahnya. Jadi memang di desa atau di kampung-kampung, tepatnya di kampung yang memang pelosok banget tuh, itu dia masih kental banget ya guys sama animisme, terus ilmu-ilmu hitam, dukun-dukun, itu tuh mereka masih kental banget guys sama hal kayak gitu. Jadi segitu aja cerita atau pengalaman dari salah satu temanku yang mempunyai urban legend atau salah satu hantu di desa atau di daerah Jawa Barat, tepatnya di Cianjur. Jadi bisa dibilang ini adalah urban legend karena hantu tersebut infonya dia masih berkeliaran dan masih menjadi penunggu di tangga tersebut, tangga desa tersebut sampai sekarang ini. Dan mitosnya katanya ketika kita menceritakan hantu tersebut datang. Segitu aja kisahnya dari aku. Jadi kalian bisa tahu kan dia disebut hantu apa? Hantu kuntilanak dengan lidahnya yang panjang itu. Ya Allah, ya Tuhan, semoga kita jangan dipertemukan oleh hantu-hantu yang sangat menyeramkan seperti itu ya guys, amin. Jadi buat kalian jangan keluar malam ketika berada di desa tersebut, atau kalian akan melihat mereka yang tak kasat mata yang hanya ada di balik kegelapan. Semoga kita gak menjadi salah satu orang yang ditampakkan ya guys. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian menikmati dan enjoy dalam menikmati dan mendengarkan kisah ini. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan nyalahin loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dan terupdate dari kita yang pastinya bikin kalian happy. Bye. See you guys.